بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين أجمعين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعله فيه لأحد سواك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, karunia kepada kita semuanya. Dan salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula pada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah jadikan kita dari bagian umat tersebut. Allahumma amin. Nah, ikhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Berbicara tentang anak-anak, ya. Berbicara tentang anak-anak kita, ya. Di sini semua insya Allah punya anak semuanya, ya. Ada yang belum punya anak, ada yang masih jomblo di sini. Berbicara tentang anak-anak, dan salah satu hal yang kita amini bersama-sama, kesalehan seorang anak adalah puncak kebahagiaan bagi orang tua. Kesalehan anak-anak adalah puncak kebahagiaan dari orang tua. Di puncak kebahagiaan orang tua bukan pada materinya, bukan kepada pandangan masyarakat kepadanya, bukan kepada aset yang dia miliki, tetapi kepada perihal anak-anaknya bagaimana. Salehkah atau tidak? Kalau anak yang saleh, maka dijamin orang tuanya pun juga akan senang. Ya. Dan kesalehan seorang anak ini adalah diibaratkan layaknya surga yang disegerakan bagi orang tua. Orang tua yang melihat anaknya tanpa disuruh dia pergi ke masjid untuk sholat, ini kenikmatan yang luar biasa. Orang tua yang melihat anaknya pandai, mahir dalam membaca Al-Quran, dan bahkan dia menghafal Al-Quran, sebagian besar Al-Quran, ini adalah kenikmatan yang besar, surga yang diawali. Begitu pula di saat yang sama, kalau melihat anak-anak yang tidak saleh, melihat anak-anak yang waliyadzubillah dia durhaka, yang mudah membantah orang tuanya, yang kalau disuruh sholat harus ditarik dulu, ya. Sekedar disampaikan, diajarkan, diingatkan untuk sholat, tidak berpengaruh kepadanya. Ya. Tidak akan sholat kecuali diingatkan. Tidak akan sholat kecuali ditarik. Ini adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Oleh karenanya, kesalehan dari seorang anak adalah impian kita semuanya. Bahkan impiannya orang-orang yang terbaik. Ini para nabi dan rasul. Jadi anak yang saleh adalah impian mereka semuanya. Bahkan sebelum dikaruniakan seorang anak, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berdoa dengan doanya yang masyhur, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Jadi meminta anak-anak yang saleh bukan ketika anak itu sudah masuk sekolah, ya. Bukan ketika anak itu sudah semakin dewasa, minta agar anaknya jadikan anak yang saleh. Tapi meminta anak yang saleh semenjak dia belum ada. Ya. Maka nanti kita akan bahas, ternyata syariat sangat memperhatikan untuk orang tua, ya, memiliki anak yang saleh, ada tips-tipsnya. Ya. Di antaranya memilih pasangan yang baik. Ini semua dalam rangka untuk mewujudkan terciptanya generasi yang saleh, ya. Dan doanya yang lainnya ketika anaknya masih kecil,
mendoakan Nabi Ismail, mendoakan Ishak, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mendoakan, atau lebih tepatnya kepada Nabi Ismail dalam surat Ibrahim ayat 35, wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budul asnam. Ya Allah, jadikanlah kota ini, negeri ini adalah negeri yang aman. Ini adalah kenikmatan. Negeri yang aman adalah kenikmatan. Lalu setelahnya, dan jauhilah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Ya. Jadi lihat di sini bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan Nabi Ismail, bahkan ketika Nabi Ismail masih dalam persusuannya. Ya. Dan Nabi Ibrahim tidak kepedean tentang statusnya sebagai pelopor akan mentauhidkan Allah, sebagai yang Allah gambarkan dia layaknya satu umat, ya, karena kekokohannya di atas agama, tetap dia meminta kepada Allah agar dijauhkan dari menyembah berhala-berhala. Padahal ini subhanallah, doa ini dipanjatkan setelah beliau menghancurkan berhala-berhala. Jadi dia tidak kepedean dengan dirinya, dia yang menghancurkan berhala. Wah, mustahil saya jatuh kepada kesyirikan model seperti ini. Enggak, tetap berdoa kepada Allah dan mendoakan anak-anak. Dan lihatlah di sini orang tua hendaknya memulai doanya kepada dirinya terlebih dahulu, lalu mendoakan anak-anaknya. Dan juga ya, ketika semakin besar dan semakin dewasa terus dalam doa. Nabi Ibrahim mendoakan anak-anaknya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat. Begitu pula keturunan. Subhanallah. Jadi minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk salat. Minta agar anak kita dimudahkan untuk salat. Ya. Jadi mudahnya seorang itu untuk beramal, itu semua merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Harus diminta, yang namanya taufik harus diminta. Harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian tersilaukan dengan dirinya yang mungkin sudah terdidik dengan baik dari kecil, ya, sehingga sholat baginya biasa saja. Enggak, itu taufik dari Allah. Kalau kita inginkan itu bagi diri kita, maka inginkan pula bagi anak-anak kita. Minta untuk anak-anak kita, ya. Dan pendidikan kepada anak untuk mengajarkan salat. Subhanallah, bagaimana perhatian syariat akannya. Diperintahkan anak umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk salat. Padahal sudah balik atau belum umur 7 tahun? Belum mukallaf mereka, tapi pendidikannya sejak dini. 10 tahun, ya, sudah balik atau belum? Rata-rata belum. Meskipun para ulama, para fuqaha menjelaskan umur minimal seorang anak baligh atau haid itu di umur 9 tahun, tapi rata-rata 10 tahun belum. Diperintahkan untuk dipukul kalau dia meninggalkan salat. Ya. Sebagian orang tua melalaikan. Masih kecil kasihan, belum baligh kasihan. Nanti saja kalau sudah baligh. Dan ini keliru, ya. Adanya persiapan. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan, ketika anak dibiasakan untuk mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan sejak kecil, maka mudah baginya untuk menjalankan itu semua ketika dia sudah baligh. Anak yang dibiasakan untuk sholat sebelum dia baligh, mudah baginya untuk sholat ketika dia sudah baligh. Anak yang dibiasakan untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan, maka mudah baginya untuk meninggalkannya setelah baligh. Subhanallah. Ya. Dan ini penting kita iringi dengan pendidikan kita, tarbiyah kita, dan juga dengan doa-doa kita. Ya. Jadi anak yang saleh adalah nikmat yang besar bagi orang tua. Ya. Ketika melihat anaknya saleh di atas ketaatan, dan musibah yang besar ketika melihat anak dalam kemaksiatan. Musibah yang besar adalah ketika melihat anak-anak waliyadzubillah, ketika dia sudah balik, sudah kita didik, ternyata dia tidak salat. Ternyata dia melepas hijabnya, subhanallah. Ternyata pendidikan Islam yang selama ini kita tanamkan, ternyata dia tinggalkan itu semuanya. Ya. Berpaling dari fitrah yang sudah ditetapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu sifat ibadur rahman,
yang Allah katakan tentang mereka, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka akan mendapatkan ghurfah bima sabaru, karena mereka sabar. Mereka akan masuk surga, ibadur rahman. Mereka yang seperti apa? Salah satu ciri-ciri mereka adalah yang terus mendoakan pasangannya dan mendoakan anak-anaknya. Dalam surat Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun." Dan mereka ibadur rahman yang Allah janjikan kepadanya surga, mereka itu memiliki sifat, memiliki kebiasaan suka mendoakan pasangannya dan anak-anaknya. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, kepada istri-istri kami, kepada keturunan kami, qurrata a'yun, yakni penyejuk mata. Penyejuk mata. Melihat anak di atas ketaatan, penyejuk mata. Melihat istri bangun di sepertiga malam, mudah dibangunkan, qurratu a'yun. Inilah penyejuk mata yang sebenarnya. Bukan penyejuk mata sebatas kenikmatan melihat istri yang cantik, istri yang menggunakan pakaian yang kita inginkan. Ya, itu juga menyejukkan mata. Tapi yang sebenar-benarnya penyejuk mata adalah ketika melihat istri dan anak-anak kita di atas ketaatan. Ya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang, untuk orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Ya, di antara tafsirannya adalah dia bisa memimpin keluarganya di atas ketakwaan. Ya. Karena nggak mungkin dia memimpin orang-orang yang bertakwa secara utuh. Karena orang-orang bertakwa itu para nabi orang bertakwa. Lantas dia mau jadi pemimpin bagi para nabi? Mustahil. Para rasul adalah orang-orang yang bertakwa. Lantas dia meminta agar menjadi pemimpin para rasul? Mustahil. Maka maknanya adalah dia minta kepada Allah agar bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, yakni di sekelilingnya, paling minimalnya keluarganya. Dan salah satu penjelasan pula, ya, ketika seseorang meminta menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, maka permintaan yang otomatis pula dia minta agar dibimbing menjadi orang yang bertakwa dan melihat, beruswah, bersuri tauladan kepada orang-orang yang bertakwa, kepada para nabi dan para rasul. Karena tidak mungkin dia menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa kecuali dia harus meniti jalan orang-orang yang bertakwa. Ya. Ana ulangi, ketika dia meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, istrinya, anak-anaknya, di situ dia minta mereka menjadi orang yang bertakwa, maka secara otomatis dia minta kepada Allah agar dibimbing untuk mengikuti orang-orang yang bertakwa, yakni para anbiya, para rasul, dan yang lainnya. Jadi ini doa yang luar biasa yang harus kita iringi setiap hari. Di setiap sujud kita berdoa dengannya. Ya. Jadi ikhwati fiddin, kesalehan seorang anak ini luar biasa. Jadi orang tua jangan memandang anak hanya sebatas aset duniawi. Nanti dia yang nolong saya, nanti dia yang bantu saya, nanti dia yang biayain saya, nanti dia. Semuanya orientasinya adalah dunia. Enggak. Anak yang paling utama adalah aset ukhrawi kita. Ini yang paling penting. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang kita sering dengar, "Idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Manusia kalau meninggal maka amalannya terputus kecuali tiga. Illa min sadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah, dia terus akan mengalir. Aw ilmin yuntafa' bih, ilmu yang diamalkan, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salih yad'u lah, dan anak yang saleh yang sering mendoakan orang tuanya. Jadi ini investasi akhirat. Anak adalah investasi akhirat kita. Anak adalah umur kedua kita. Umur kita sangatlah terbatas. 60 tahun sampai 70 tahun kata Nabi SAW. Mau umurnya panjang, maka ini ada berapa opsi. Sedekah, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia tanamkan, dia salurkan kepada yang di bawah, atau anak yang saleh. Ya. Maka pahalanya akan mengalir.
Dan lihat di sini bagaimana Nabi SAW menggambarkan anak yang salih, dia yang suka berdoa untuk orang tuanya. Bagaimana anak bisa berdoa kepada orang tuanya? Maka salah satu caranya adalah dengan memberikan pelajaran, pendidikan, dan juga orang tua menjadi sosok yang dia lihat. Jadi orang tua harus menjadi sosok yang dilihat, sering mendoakan orang tuanya. Kita sebagai orang tua harus dilihat sama anak-anak kita adalah orang yang sering mendoakan orang tua kita. Kenapa? Karena bahasa mata ya, atau bahasa tubuh ya, suri tauladan itu lebih kuat, lebih powerful dibandingkan sekedar arahan-arahan. Nak, jangan lupa doain. Nak, jangan lupa doain. Padahal orang tuanya nggak pernah kelihatan ngedoain orang tuanya. Jadi nggak masalah kita angkat tangan, nggak masalah kita ajarkan, kita berdoa di hadapan anak-anak kita untuk orang tua kita. Kenapa? Sebagai pendidikan bagi anak-anak kita agar dia mendoakan kita. Ya, agar dia mendoakan kita. Dan ikhwati fiddin azani Allah wa ikum jami'an. Sebab-sebab anak menjadi saleh itu sangatlah banyak. Dan salah satu yang ingin kita highlight di pertemuan kali ini adalah ya, sebagaimana temanya dampak kesalehan seorang orang tua, ya. Jadi sebab anak yang saleh adalah ternyata kesalehan kedua orang tuanya. Kesalehan kedua orang tuanya ini sangat berdampak kepada kesalehan anak. Ya. Jadi kalau pengen anak yang saleh, maka salehkan dirinya terlebih dahulu. Pengen menjadi anak yang bertakwa, anaknya bertakwa, maka jadilah pribadi yang bertakwa. Ya. Dan sebenarnya secara hukum asal, ya, kebaikan dan keburukan itu menimpa pada diri sendiri. Ini hukum asalnya, ya. Hukum asalnya kebaikan yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan itu kembali kepada diri sendiri. Dan dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-An'am ayat 164. Surat Al-An'am ayat 164. Allah berfirman, وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Dan tidaklah setiap jiwa kecuali akan mendapatkan apa yang dia kerjakan. Dan dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya. Jadi kebaikan, kebajikan kembali kepada dirinya. Keburukan, kemaksiatan, dosa itu kembali kepada dirinya. Tapi subhanallah, ya, dengan karunia Allah, Allah menjadikan kesalihan orang tua itu ternyata berdampak dan berefek baik kepada anak-anaknya. Bahkan kepada keturunannya, kepada cucunya, kepada cicitnya, kepada generasi di bawahnya. Kesalehan orang tua ternyata sekuat itu. Ya Ustaz, itu kan karena pendidikannya. Ustaz kan karena itu dia ngasih wejangan-wejangan. Enggak. Subhanallah, kita luruskan saat ini. Kita berbicara tentang kesalehan orang tua berdampak kepada anak meskipun si anak tidak melihatnya. Meskipun si anak tidak merasakannya. Meskipun si anak tidak mendapatkan wejangan dan dia tidak melihat langsung orang tuanya. Ya. Ternyata itu berdampak. Ya. Dan banyak sekali dalilnya dalam Al-Quran. Di antara yang seringkali dibawakan oleh para ulama adalah kisah perjalanannya Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Antum bisa tulis, dicatat surat Al-Kahfi ayat 82. Ya. Lihat bagaimana Nabi Musa, ya, berjalan jauh bersama partnernya, bersama muridnya, ya. Kemudian mencari seorang nabi. Ya, meskipun ada para ulama yang menyelesaikan apakah beliau seorang nabi atau tidak, taruhlah kita meyakini dia adalah Nabi Khidir. Ya, karena ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjalan. Dan dia meminta izin kepada Nabi Khidir agar diperbolehkan berjalan bersama karena ingin menimba ilmu. Tapi Nabi Khidir sudah wanti-wanti. Wanti-wanti apa?
kamu nggak bakal sabar sama saya. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Yang baca Al-Kahfi sering tuh ya, membaca potongan ayat itu. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu nggak bakal sabar sama saya. Ya. Karena ilmunya ini luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kisah yang pertama, kita tahu bagaimana Nabi Khidir membolongi perahu ya, perahu yang padahal dia tumpangi bersama Nabi Musa. Air susu dibalas dengan air, akhirnya diperingatkan sama Nabi Musa, kamu kenapa begitu? Dia yang ngasih tumpangan sama kita. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kemudian setelahnya yang kedua, Nabi Khidir alaihi salam, dia ngapain? Subhanallah, qatala nafsan zakiyatan bighairi nafs. Membunuh jiwa yang anak kecil, dibunuh jiwa yang masih suci. Maka itu diingkari dengan keras oleh Nabi Musa. Ya. Maka Nabi Khidir mengingatkan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu enggak bakal sabar sama saya. Bukankah saya sudah bilang di awal? Maka Nabi Musa minta maaf lagi. Sekali lagi, kalau saya masih begitu, udah kita pisah. Berarti memang saya nggak bisa ya sabar sama dirimu. Kemudian sampailah pada ayat yang ke-82. Atau bukan ayat 82. Setelahnya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw ay yudayyifuhuma. Dia datang kepada suatu desa, dan di desa tersebut Nabi Khidir dan Nabi Musa minta haqqud diyafah. Ya, minta agar dijamu. Dan ini adalah hak bagi para tamu agar mendapatkan jamuan. Apalagi dia yang datang dari jauh sana. Dia ketuk ke sana kemari dan seterusnya ke rumah-rumah, ternyata fa'abau ayyudayyifuhuma, gak mau pengen menjamu mereka. Padahal ini adalah nabi, dua nabi. Ya. Lalu setelah itu Nabi Khidir mendapati ada jidar, ada tembok yang hampir rubuh. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir setelah perlakuan penduduk desa tersebut? Apakah udah biarin aja roboh? Enggak, dibangun, dikuatkan. Maka kembali lagi diingkari oleh Nabi Musa. Lalu Nabi Musa akhirnya udah, saya menyerah. Dalam artian sesuai dengan kesepakatan bahasanya. Tadi saya mengatakan kalau sekali lagi maka sudah, berarti kita berpisah. Maka Nabi Khidir menjelaskan satu persatu. Dan ketika menjelaskan wa ammal jidar, Al-Kahfi ayat 82, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Tembok ini adalah milik kedua anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah tembok tersebut, di bawah bangunan tersebut ada warisan. Wa kana abuhuma salihah. Dahulu bapak mereka adalah orang yang saleh. Subhanallah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat ini, hufidha bi salahi abihima. Kedua anak yatim ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesolehan dari bapaknya. Walam yuzkar lahuma salah. Padahal anak yatim ini belum disebutkan akan kesolehannya. Jadi belum tahu nih anak yatim soleh apa enggak. Tapi karena kesolehan bapaknya, Allah jaga dia. Bahkan dalam suatu riwayat dijelaskan wa taqaddama annahu kana al-abus sabi. Ada yang berpendapat itu bukan bapaknya secara langsung, bukan pula kakeknya, tapi bapak ketujuh. Subhanallah. Jadi yang berpendapat itu bapaknya langsung, ada yang berpendapat itu adalah bapaknya yang ketujuh, ada yang berpendapat itu adalah bapaknya yang ke-10. Karena kesolehan bapaknya yang ketujuh, taruhlah kita mengambil pendapat demikian, subhanallah, bagaimana itu dirasakan oleh apa itu? Bukan cicit lagi itu ya. Cicit ya. Merasakan kesolehannya, merasakan dampaknya, merasakan penjagaannya. Kenapa? Karena kesolehan bapaknya. Ya.
Dan mereka nggak bertemu. Subhanallah, kalau kita perhatikan kisahnya, bagaimana Allah membuat jalan takdir, skenario takdir. Allah jadikan Nabi Musa mendatangi Nabi Khidir, dan mereka berdua datang. Untuk apa? Untuk benerin bangunan itu. Dua nabi sekaligus, subhanallah. Dua nabi sekaligus. Dan mereka adalah anak-anak yatim. Mereka nggak minta. Tapi bagaimana Allah menggerakkan agar itu semua terjadi? Kenapa? Karena kesolihan bapaknya. Wa kana abuhuma salihah. Ya. Adapun anaknya gimana? Anak yatimnya gimana? Apakah dia soleh? Gak disebutkan. Ya. Tapi karena kesolehan bapaknya mereka dijaga. Baik. Ini dalil yang pertama, menunjukkan kesolehan orang tua itu berdampak kepada kesolehan anaknya, bahkan cucunya, bahkan cicitnya, dan seterusnya. Dalil yang kedua adalah surat Ali Imran ayat 33 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Wallahu samii'un 'alim." Allah telah memilih di antara manusia-manusia yang banyak Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh alam semesta. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Yakni kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, hasalat tanasub wa tashabuh bainahum fil khalqi wal akhlaqil jamilah. Allah jadikan keturunan yang satu dengan keturunan yang lainnya. Keturunannya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, dan seterusnya, Yakub, dan seterusnya. Ada kemiripan, ada kesamaan. Dalam perihal apa? Dalam perihal fisiknya mirip. Bukan hanya fisik, subhanallah. Wal akhlaqil jamilah, dan akhlak yang baik. Jadi ikhwah, ya, ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, ternyata itu berdampak kepada keturunan kita, ya, keturunan kita. Dan juga dalil yang ketiga, ya, menunjukkan kesolehan kedua orang tua berdampak kepada sang anak. Dalam surat An-Nahl ayat 97. An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh baik dari laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman. Jadi dia beramal saleh menggabungkan dengan keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan berikan, anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Ya. Ibnu Abbas dan para murid-muridnya, mereka menafsirkan kehidupan yang baik adalah dengan rezeki yang halal dan rezeki yang baik. Dan salah satu wujud dari rezeki yang baik adalah anak-anak yang saleh. Karena bagaimana seorang mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, tapi kalau anaknya enggak saleh. Mau sekaya apapun dia, mau sesukses apapun dia, secara duniawi, semua akan terasa kosong dan sirna kalau melihat anaknya, subhanallah, durhaka. Melihat anaknya jauh sama dia. Melihat anaknya memutus silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Melihat anaknya enggak sholat. Melihat anaknya lepas hijab. Padahal sudah dididik dengan baik, sudah diajarkan, sudah dimasukkan kepada sekolah yang terbaik, sekolah Islam, bahkan dia, Anda tahu ada kisah, subhanallah. Jadi anak ini perempuan, ya, sudah dimasukkan semenjak SD atau SMP di sebuah sekolah. Akhirnya dia lulus, alhamdulillah, hafal Quran, hafizah, karena dia adalah seorang wanita, hafizah Quran, ya. Subhanallah, setelah dia sekolah, kemudian dia menikah, ternyata gagal dalam pernikahan, ya, sallallahu alaihi wasallam, dia mengekspresikan kegagalannya dengan akhirnya dia melepas hijab. Subhanallah. Ibunya terkena stroke,
ketika melihat anaknya di kursi rodanya, subhanallah, hanya menangis saja. Setiap anaknya datang, karena anaknya sudah pisah rumah, meskipun dia sudah cerai, tidak kembali ke rumah asalnya, dia pisah rumah, setiap anaknya datang nangis. Ya. Padahal rumahnya besar, padahal kekayaan di mana-mana semua. Tapi ngeliat anaknya datang, nangis. Anaknya yang selama ini dia didik sampai hafizul Quran, ternyata subhanallah Allah takdirkan yang lainnya. Ya. Jadi dari sini kita pelajaran ini anak yang saleh, maka banyak-banyak bersyukur, semoga Allah menjaganya. Ya. Semoga Allah menjaganya. Jangan cepat puas, jangan cepat ujub ketika anak di atas kesalihan. Tapi berdoa kepada Allah, semoga Allah kekalkan, semoga Allah teruskan sampai akhir hayatnya. Ya. Karena boleh jadi seorang anak itu lurus di awal, kemudian dia belok. Kapan? Boleh jadi karena ada ujub dalam diri kita, merasa bangga, oh ini, lihat hasil pendidikan saya. Ya. Lihat ini ada keberhasilan saya. Ya. Ketika ujub, Allah akan palingkan itu semuanya. Ya. Maka hati-hati dari itu semuanya, jangan cepat terlena. Jadi minta kepada Allah agar Allah mengekalkan itu semuanya. Ya. Dan ikhwati fiddin, tadi pemahaman kebalikan dari ayat tadi, ya, atau kita bahasakan mafhumul mukhalafahnya, kontekstualnya dalam surat An-Nahl ayat 97, orang-orang kafir yang dia tidak beramal saleh dan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kehidupan yang tidak baik. Allah akan himpitkan kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat yang lain, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Kehidupan yang menyempit, menghimpitnya. Dan salah satu dampak dan bentuk himpitan kehidupan seseorang adalah ketika anaknya durhaka sama dirinya. Ketika anaknya durhaka pada dirinya, subhanallah. Dan itu yang dirasakan oleh orang-orang yang non-muslim, subhanallah. Tidak ada pendidikan bakti kepada orang tua. Maka mereka ada merayakan dengan 1 hari atau 2 hari, hari-hari untuk berbuat baik kepada ibunya, hari-hari untuk berbuat baik kepada bapaknya. Karena hanya di hari itu mereka berbakti kepada mereka, bahasa kita. Adapun yang lainnya, dia ditinggalkan. Tinggalkan. Semua sudah pisah dengan orang tuanya. Ya. Jadi orang kafir, sukses apapun mereka merasakan himpitan dunia dari sisi apa? Dari anak-anaknya. Ya. Ada yang tiba-tiba anaknya beginilah, waliyadzubillah, stres lah, anaknya narkoba lah, anaknya pelaku kriminal lah. Ada anak yang subhanallah tiba-tiba pulang, yang tadi laki-laki berubah jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Banyak orang-orang non-muslim yang melihat akan hal tersebut, mereka menangis. Ya. Ternyata anaknya seperti itu. Ya. Ternyata anaknya seperti itu. Allah jadikan himpitan bagi dunia. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dan amal saleh. Jadi dari sini kita pahami keimanan dan amal saleh menjamin kesalehan anaknya. Ini secara garis besar. Hukum asalnya demikian. Ya. Adapun dalil dari hadis, ya, kita masuk kepada hadis. Ya. Dalil dari hadis adalah hadis yang sering dibawakan oleh para ulama, dan ini adalah pesan yang menarik. Wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang junior, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, ya, aku akan mengajarkan kepadamu tentang beberapa nilai-nilai kehidupan yang kamu harus jaga, prinsip-prinsip yang harus kamu jaga. Kata Nabi SAW, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Yani jagalah Allah, jagalah batasan-batasan Allah, jagalah syariat-syariat Allah, maka Allah akan menjaga duniamu dan akhiratmu. Allah menjaga duniamu dan akhiratmu. Ini jaminan. Dan ini harus kita yakini. Ketika kita menjaga batasan-batasan Allah, Allah akan jaga kita. Jaga dunia kita, jaga akhirat kita. Maka ini yang diamalkan oleh para tabi'in, para generasi yang saleh, para generasi yang terbaik. Di antaranya adalah Sa'id bin Musayyib. Anaknya melihat bapaknya terus salat, salat terus. Ya. Maka ditanya, kenapa bapak salat melulu? Kata Sa'id bin Musayyib, la azidanna fi salati min ajlik raja'an an uhfadha fik.
Ya. Saya terus akan menambah salatku, menambah terus salatku, salat-salat sunnah. Kenapa? Karena dirimu, karena anakku. Raja'an an uhfadha fik. Karena aku berharap dengan salatku, karena aku menjaga batasan-batasan Allah, menjaga hubunganku dengan Allah, aku berharap aku dijaga atasmu. Atau bahasanya agar engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta agar Allah menjaganya karena salat-salatnya. Pengamalan dari hadis tadi, ihfazillaha yahfazka. Kemudian Ibnu Musayyib membaca firman Allah yang tadi, wa kana abuhuma salihah. Bapaknya dahulu orang yang saleh. Ya. Jadi kita berikan pemandangan tersebut di hadapan anak-anak kita, bukan untuk dipuji sama anak kita, bukan untuk disanjung dan seterusnya oleh anak-anak kita, tapi benar-benar mengikhlaskan agar anak kita melihat. Di satu sisi itu akan membuka mereka, akan mencontoh kita, dan di satu sisi Allah akan menjaganya karena salat-salat kita. Ya. Dan itu yang juga dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sukses, yang mengatakan, "Ma min mu'minin yamut illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi." Tidaklah ada orang yang benar-benar beriman, dia meninggal, kecuali Allah pasti jaga keturunannya dan keturunan dari keturunan-keturunannya. Kenapa? Karena dia benar-benar beriman, karena dia benar-benar menjaga pandangannya, menjaga penglihatannya, menjaga pendengarannya. Ya. Maka balasannya adalah Allah menjaga pendengaran, penglihatan, kemaluan dari anak-anaknya. Kenapa? Karena dahulu bapaknya seperti itu. Karena bapaknya dulu benar-benar menerapkan akan keimanan. Maka Allah akan jaga. Ya. Jadi ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ketaatannya kita semuanya sebagai orang tua, ya, menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, itu adalah keuntungan dunia dan akhirat. Ya, keuntungan dunia dan akhirat. Dan salah satu bentuk suudzon yang tertinggi kepada Allah adalah menyangka ketika kita taat balasannya cuma di akhirat tok. Ini suudzon sama Allah. Suudzon sama Allah. Orang menyangka, oh kalau dia baik, balasannya nanti di akhirat. Di dunia nggak dapat. Ini suudzon sama Allah. Enggak. Orang yang taat akan Allah jamin balasannya di dunia dan disempurnakan nanti di akhirat. Dan di dunia adalah salah satunya dengan anak-anak yang melihatnya, anak-anak yang mencontohnya. Ya. Dan ini juga jadi wanti-wanti kepada kita semuanya agar jangan sampai kita bermaksiat. Baik itu dilihat oleh anak, ini juga lebih bahaya lagi, ataupun tidak dilihat oleh anak-anak kita. Karena kalau dilihat benar-benar berarti dia melihat, oh ternyata bapaknya begini, oh ternyata ibunya begini. Dan jangan menyangka kalau tidak terlihat, oh aman-aman saja. Enggak. Itu juga akan memberikan hukuman. Dan inilah yang diyakini oleh para salafus saleh. Di antara Fudail bin Iyad, ia mengatakan, "Innil a'sillah, saya pernah bermaksiat kepada Allah. Fa'arifu dzalika fi khuluqi himari wa khadimi wa imraati wa far baiti." Sungguh aku ketika bermaksiat kepada Allah, aku bisa melihat itu ada perubahan. Perubahan pada apa? Perubahan pada kendaraanku, tungganganku. Kalau zaman dulu, keledaiku. Keledainya jadi nggak nurut lah, atau keledainya jadi mogok lah, ya. Atau keledainya sakit-sakitan lah. Biasanya bisa bawa barang banyak, sekarang nggak bisa. Ya. Lemah dia. Nah setelah diingat, ini karena kemaksiatan. Atau perubahan pada sikap khadimku, yakni orang yang mengurus rumahku. Ya. Entah dia salah kah, entah dia keliru kah, ya. Ada kelalaian kah? Biasanya itu tidak pernah terjadi. Karena aku bermaksiat, Allah berikan itu sebagai sinyal untuk mengingatkan. Ini adalah buah dari kemaksiatan. Dan juga pada istriku, dari pasangan, ternyata bisa nampak. Biasanya pasangan, alhamdulillah, nurut, baik. Ternyata dia nusyuz sekarang. Sekarang ternyata dia ngejawab, ternyata dia ngebantah. Ya.
Ustaz, dari dulu kalau anak pasangannya suka membantah, itu beda cerita lagi. Itu memang harus diluruskan. Ya, ini yang tadinya saleh, yang baik, terus akhirnya suka ngebantah. Nah, diingat, oh, ini ternyata kemaksiatan. Ya. Wa fa'ar baiti, yang biasanya rumahku aman, ternyata sekarang ada tikus, ada ular, ada kecoa misalnya. Biasanya nggak ada, bersih, rumah terus terjaga. Subhanallah, ternyata masuk. Nah, itu kenapa? Para ulama mengajarkan agar kita kembali merenungi diri kita. Sebagian orang lalai, sebagian orang tidak tahu demikian, sehingga yang disalahkan adalah dia, kamu. Nggak ada ke sayanya, nggak ada kepada dirinya. Ngelihat istrinya berubah, yang disalahin istrinya. Padahal, wah, ini gara-gara kemaksiatanku. Ngelihat ada tikus masuk, oh, ini yang disalahin anaknya. Kenapa nggak tutup langsung pintunya? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Jadi kebanyakan orang dia salah menilai, sehingga yang tertuduh adalah pihak-pihak lain gitu. Padahal itu adalah cara Allah menegurnya. Itulah nilai dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, yang maha lembut, yang bisa menegur dengan cara yang halus, yang bisa menghukum dengan cara yang halus. Ya. Jadi bukan orang maksiat langsung ditimpa batu dari rumahnya, langsung atas hancur, enggak. Ya. Tapi dengan cara yang lembut. Ada perubahan-perubahan. Ya. Tapi sayangnya saking lembutnya kita enggak sadar. Disangka, ini istri saya ini kebanyakan scroll HP nih. Akhirnya begini. Ya. Ngeliat anak nih pergaulannya gimana, lingkungannya gimana, anaknya habis nongkrong sama siapa sih? Nah, jadi yang disalahin anak. Nah, boleh jadi demikian. Tapi jangan cuma fokus kepada itu. Coba tuduh diri sendiri. Ya. Muhasabah, evaluasi diri sendiri. Wallahu taala a'lam bissawab, ya. Baik. Jadi ikhwati fid din, azani Allah wa ikum jami'an. Inilah ternyata kesalehan seorang anak berdampak kepada kesalehan seorang orang tua berdampak kepada kesalehan anak, dan kemaksiatan orang tua boleh jadi juga berdampak kepada mereka semua, anak-anak dan orang-orang di sekeliling kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Jadi di sini lah bagaimana kita berupaya untuk memperbaiki diri, ya, untuk mensolehkan diri terlebih dahulu sebelum anak-anak kita. Itulah pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah diri kalian terlebih dahulu. Kalau belajar ilmu, fokuskan untuk diri sendiri. Ya. Baru setelah diri udah baik, maka perbaiki yang lainnya, atau itu bisa berjalan secara paralel. Ya. Jangan bawaannya nak ke masjid tapi bapaknya nggak ke masjid. Nak puasa tapi bapaknya nggak puasa. Nak baca Quran tapi bapaknya nggak baca Quran. Ada orang tua yang ngomel, anak-anaknya nggak bisa ngafalin Al-Quran. Kamu gimana sih? Itu lihat anak tetangga udah begini begitu. Ya. Lihat teman ibu, lihat teman bapak, itu dia udah hafalan udah 20 juz, udah 25 juz. Kamu kok masih juz-juz itu aja? Padahal orang tuanya nggak pernah baca Quran. Kalau orang tuanya nggak ada tuh keinginan untuk menghafal Quran, hafalannya udah itu saja. Jadi ini PR, ya. Kalau pengen anaknya baik, maka dia juga harus memulai. Jangan hanya menuntut ayo nak, tapi dia diam-diam saja, ya. Jadi lihat di sini syariat bagaimana memperhatikan agar orang tua pertama mengintrospeksi dulu dirinya untuk menjadi yang saleh sebelum anak-anaknya. Karena Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ia pernah mengatakan, yakni teguran kepada orang tua di luar sana, ingatlah kalian semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum anak kalian itu disidang. Jadi yang pertama disidang adalah orang tuanya, sudah menunaikan hak anak-anak atau belum? Sudah mendidiknya atau belum? Sudah mengajarinya atau belum? Jadi orang tua yang pertama menjadi sasarannya.
Tapi sekarang kebanyakan orang tua, oh anaknya. Salah siapa? Salah anaknya. Salah siapa? Padahal ternyata anak yang lihat dari orang tuanya. Ternyata melihat orang tuanya membiarkan itu terjadi. Ya, tanpa ada teguran, sehingga anaknya pun akhirnya ya udahlah berjalan. Setelah sudah semakin besar, baru deh yang disalahin adalah anaknya. Ya. Dan ini keliru besar, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi ikhwati fiddin, azani Allah wa ikum jami'an. Ini adalah salah satu sebab kesolehan dari anak yang harus kita perbaiki bersama-sama. Dan ini adalah PR kita bersama, ya. PR kita bersama, ya, untuk memperbaiki diri sampai kita mati, ya. Sampai kita mati, ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan tadi sudah sempat disinggung bahwasanya syariat sangat memerintahkan kita untuk berupaya memiliki anak-anak yang saleh, ya. Dan bukan dimulai dari ketika dia sudah menikah, ya. Bahkan sebelum menikah kita diperintahkan untuk mempersiapkan generasi yang terbaik, ya. Di antaranya adalah pertama dengan memilih pasangan. Memilih pasangan sudah dijelaskan, sudah diarahkan oleh syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Di jamaliha wa irdiha wa maliha wa lidiniha. Yakni karena hartanya, karena kedudukannya, ya. Karena keindahannya, kecantikannya, dan juga karena agamanya. Jadi boleh orang menikahi wanita karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, itu diperbolehkan. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW memberikan pesan kepada kita, fadhfar bidzatid din. Kalau pengen menang, pengen beruntung, pengen berhasil, pilihlah wanita yang ada nilai agama di dalamnya. Wanita yang salihah. Taribat yadak, maka kamu akan beruntung. Begitu pula kepada perempuan, agar selektif, jangan terburu-buru untuk memilih laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya. Akhlaknya bagus, bertanggung jawab, berani, bisa mengambil keputusan, ya. Dan dia sudah bertanggung jawab, berani, dia sudah bekerja dan seterusnya, ada kegigihan pada dirinya dan agamanya. Jangan lupa agama. Bukan hanya dia pekerja keras, tapi agamanya bagaimana? Jadi ini harus bergandengan, agama dan akhlak. Maka kata Nabi SAW, fa'ankihu, yani nikahilah anakmu dengan dia. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah yang besar, ya, dan kerusakan yang besar, ya. Dan ini semua untuk apa? Untuk mewujudkan generasi-generasi yang saleh, untuk mewujudkan anak-anak yang saleh. Karena bagaimana anak bisa saleh kalau ternyata yang mendidiknya orang yang enggak saleh? Setiap hari melihat orang tuanya duniawi terus. Setiap hari melihat orang tuanya saling menggibahi. Ada yang gibahin sana, gibahin sini. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi gimana bisa saleh? Jadi agama ini sangat menentukan. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah, ya, berdoa ketika sedang berhubungan antara suami dan istri. Ya. Hafal semua doanya, ya? Hafal, alhamdulillah. Ya. Ditaruh di tembok di situ. Dihafalin. Ya. Nabi SAW bersabda, "Amalau anna ahadahum yaqulu hina ya'ti ahlahu bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana." Doa dengan doa itu, ya. Minta agar dijauhkan dari syaitan dan dijauhkan apa yang Allah berikan kepadanya, ya, berupa rezeki dari anak, jauhkan dari syaitan. Fa in qaddara ma bainahu wa fi dzalik aw qudiya waladun lam yadurruhu syaitan, tidak akan digoda oleh syaitan. Salah satu maknanya adalah ini anak ujungnya pasti baik. Kapan? Kalau orang tua berdoa dengan doa ini. Mau ketika masa remaja yang dia lagi turun, ya, ternyata begajulan dan seterusnya, ya. Tapi ujung kehidupannya dia saleh.
Ini salah satu maknanya. Nah, itu fase kehidupan. Ada turun, ada naik, anak baik, kadang dia menyimpang dan seterusnya. Tapi ujung kehidupan itu yang paling penting. Innamal a'malu bil khawatim. Karena doa ini kata Nabi SAW akan selamat dia. Akan kembali kepada track yang benar. Jadi penting untuk membaca ini. Subhanallah. Jadi sebelum anak itu lahir, kita diarahkan dengan arahan-arahan. Pilih pasangan yang baik dan berdoa ketika berhubungan, ya. Dan juga yang ketiga adalah menjaga kehalalan rezeki. Ya. Jangan masukkan ke mulut kita satupun yang haram, bahkan yang syubhat tinggalkan. Jangan masukkan ke perut istri kita yang haram dan juga jangan syubhat. Kenapa? Itu sangat menentukan. Ya, sangat menentukan kebaikan dari keturunan kita. Lalu setelahnya untuk menjadikan generasi yang saleh, ketika mereka sudah ada, didik dengan agama. Bukan masalah duniawi saja. Jago ini, jago itu, jago ini, jago itu. Lalu agama yang ditelantarkan. Enggak. Pendidikannya. Ya. Dan tadi sudah kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya, kita percepat. Yakni mengkondisikan rumah dalam ketaatan. Dan segala akses menuju kemaksiatan maka dicegah. Dicegah. Jadi berikan fasilitas, berikan kenyamanan, berikan akses dalam rangka ketaatan. Ada Al-Quran, ada buku-buku Islami dan seterusnya, kisah-kisah para nabi, dan itu dibacakan kepada mereka, ceritakan kepada mereka, ya. Lalu juga dikondisikan orang tua yang sholat, ya. Makanya salah satu hikmah dari disyariatkannya sholat sunnah di rumah agar apa? Agar anak melihat orang tuanya, mencontoh orang tuanya. Dan kenapa ibu lebih baik sholat di rumah dibandingkan sholat di masjid? Tadi agar anak-anaknya mencontoh ibunya, mencontoh ibunya. Ya. Anak akan melihat, dan apa yang anak-anak lihat itu lebih kuat. Ya. Lihat orang tuanya berzikir, zikir pagi, zikir petang. Ya. Lama-lama anaknya hafal semua. Kalau belum hafal, coba disetel. Lama-lama anak hafal, cepat sekali anak hafal. Ya, cepat sekali anak hafal. Kemudian salah satunya juga adalah dengan memfilter, ya, teman-teman anak-anak kita. Jadi kita punya kendali, kita punya kuasa, kita punya wewenang untuk memilah dan memilih mana teman yang baik, mana teman yang buruk buat anak-anak kita. Ya. Dan ini juga sambil ditanamkan benteng yang kokoh dalam anak-anak kita. Dijelaskan kenapa nggak baik dia. Karena dia omongnya kotor misalnya. Ya, sebenarnya ada kisah. Jadi anak-anak ini biasanya dilepas di sore hari untuk bermain bersama tetangga-tetangganya. Ya. Dia main. Nah, suatu ketika di suatu hari dia pulangnya lebih awal. Ditanya sama ibunya, kenapa pulangnya lebih awal? Kenapa nggak main di luar? Mereka ngomongnya kotor. Udah lebih baik main di sini aja. Jadi ditanamkan, dijelaskan kenapa, mana yang nggak boleh, mana yang baik. Sehingga dia bisa tahu sendiri kapan dia bisa berinteraksi, kapan dia harus mundur. Ya. Oh, ini udah nggak baik nih. Subhanallah. Anaknya masih umur 6 tahun, 7 tahun. Sudah tahu dia. Ya. Nah, ini penanaman dari orang tuanya. Dan ini semua ikhwah adalah bentuk ikhtiar kita agar kita memiliki anak-anak yang saleh, ya, anak-anak yang saleh, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita kepada untuk memiliki anak-anak yang saleh dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin, ya. Dan ini adalah wujud ikhtiar kita, ya. Dan urusan hasil, ya, namanya ikhtiar, urusan hasil adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Ya. Secara umum berhasil, hukum asalnya berhasil. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala, ya, menyelisihi kaidah umum, ya. Karena hikmah-hikmahnya, karena ada nilai-nilai yang di dalamnya. Sebagaimana lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, anak-anaknya tidak semuanya beriman, ada satu yang tidak beriman, ya. Sehingga dia tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Hikmahnya apa? Menunjukkan bahwasanya hidayah dan taufik milik Allah semata. Ya. Kalau ikhtiar semuanya lulus, waduh. Ada satu yang keluar. Kenapa? Untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Jadi bisa jadi anaknya baik, orang tuanya nggak baik. Atau kebalikan, orang tuanya baik, anaknya nggak baik. Tapi itu bukan kaidah asal, itu bukan kaidah umum. Kaidah umumnya adalah orang tuanya baik, anaknya baik. Orang tuanya buruk, anaknya buruk. Ya. Dan ini adalah ikhtiar kita semuanya. Jangan lupa sambil tadi berdoa dengan doa-doa yang tadi kita sebutkan, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan ini penting sekali untuk kita terus gaungkan bersama-sama. Ya, karena PR kita semakin banyak sekali media-media yang berusaha untuk merusak anak-anak kita. Ya. Dan kalau kita bermodalkan diri kita, udah kita akan binasa. Ya. Kita sangatlah terbatas. Kita nggak bisa nanam chip ke anak kita. Ya. Lihat apa saja yang dia lihat, lihat apa dia mau kemana, sulit, nggak bisa. Ya. Maka kita awasi, kita didik sebatasnya, maka penyempurnaan penjagaan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa mengawasi, kita nggak bisa mengkontrol anak-anak kita bersama teman-temannya di sekolah dan seterusnya secara utuh, secara komplit. Yang bisa mengawasi hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Maka tanamkan kepada anak kita, ingat Allah menyaksikan, Allah melihat, Allah mengawasi, Allah mendengar, Allah melihat. Ya. Jadi ini penting sekali untuk kita tanamkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fikum ikhwah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan ikhwah atau akhwat semuanya? Ibu-ibu? Ibu-ibu ada namanya pakai tulisan boleh. Nah, tidak ada? Alhamdulillah. Kalau nggak ada jangan dipaksakan. Nah, jazakallahu khairan semuanya, barakallahu fikum. Ya, semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji bersama-sama dan semoga apa yang kita kaji menjadi pemberat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.